أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام وهي تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat karunia yang tak pernah putus Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Semoga kita terus bisa menjaga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Menjaga dengan cara memanfaatkan nikmat-nikmat Allah ini untuk segala sesuatu yang membuat diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan insyaallah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, contoh terbaik kita, kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad insyaallah. Harapan besar mudah-mudahan Bapak Ibu semua jemaah dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Puasa ke berapa sekarang? 16 ya. Ya Allah, cepat sekali ya. Kayaknya baru kemarin awal sahur, sekarang sudah ke-16 ya. Jadi memang karakteristik waktu ya kayak begitu, cepat. Mobil khusus di akhir zaman ini, yang dalam gambaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu as-sanatu kasyahr, 1 tahun kok rasa-rasanya kayak sebulan saja. 1 bulan tuh kayak 1 pekan, 1 pekan ya kayak sehari. Sehari itu kayak membakar pelepah kurma, cepat sekali rasanya. Mudah-mudahan kita bisa terus memanfaatkan sisa 14 hari lagi ke depan ini, ya, bisa terus istiqomah, bisa terus konsisten, bahkan cenderung naik. Karena kalau ngelihat polanya Rasulullah SAW itu, makin ke belakang kurvanya makin naik. Ya. Nah, kita kadang-kadang suka salah memaknai Ramadan ini, menganggap puncak Ramadan di 10 awal, makanya euforianya besar di awal. Padahal puncak Ramadan adanya di mana? Iya, 10 akhir itu puncaknya Ramadan. Rasulullah SAW kalau udah 10 hari akhir itu idza dakhalal ashr syadda mi'zarah, udah dikencangkan sarungnya, artinya udah nggak ada urusan lagi sama istri, nggak ada campur-campur dulu karena fokus untuk ibadah. Ya. Terus kemudian Rasulullah ahya lailahu, malamnya itu lebih dihidupkan lagi. Wa aiqaza ahlahu, nggak lupa Rasulullah juga ngajak keluarganya untuk sama-sama all out beribadah di 10 hari terakhir. Jadi begitu udah ke belakang lebih naik lagi, harus begitu. Ya. Dan bagaimana sibuknya kita hari-hari ini itu menggambarkan di mana kedudukan kita saat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa jadi evaluasi untuk kita semua. Kita masih disibukkan enggak sama tilawah? Masih disibukkan enggak dengan zikir-zikir kita? Masih disibukkan enggak dengan tasadaqah kita? Karena idza turidu an ta'rifa qadraka indallah fanzur fima aqamak. Begitu perkataan dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau mau ngelihat di mana posisimu di hadapan Allah, lihatlah dengan apa Allah menyibukkan dirimu. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kita berharap bahwa makin bisa kita optimal di hari-hari Ramadan kita. Menjadi orang soleh di hari pertama itu mudah, tapi bertahan sampai hari kemenangan itu butuh perjuangan.
Jadi mudah-mudahan bisa terus kita motivasi diri, ya, semoga nanti di akhir predikat la'allakum tattaqunnya bisa kita dapatkan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu pelajaran dari Ramadan ini, dari puasa Ramadan, tidak sekedar kita nahan makan, tidak sekedar nahan haus tentu saja, tidak sekedar nahan nyampur dengan istri, tapi lebih dari itu. Kadang-kadang kita ini mereduksi, menyempitkan Ramadan, yang penting nggak makan, yang penting nggak minum, nggak nyampur, selesai dari pagi sampai nanti berbuka, gitu. Enggak. Dia itu madrasatul hayah, kurikulum kehidupan. Kita dibentuk dan dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disadari atau tidak? Salah satunya muraqabah, pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disadari atau tidak, terbentuk tuh. Apalagi bagi orang-orang yang tertanam keimanan di dalam dirinya. Orang bisa saja siang hari dia order makanan, dia bawa ke kamarnya, kunci pintu, terus dia makan, bisa saja. Tapi tidak dilakukan. Orang bisa saja tengah hari saat haus, zohirnya dia wudhu 3 kali kumur, yang keluar 2 misalnya. Bisa aja. Tapi tidak dilakukan. Itu merasa muraqabah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bisa terus dipelihara, maka salah satu buahnya samratul muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka orang ini akan cenderung merasa khawatir kalau yang dia lakukan ternyata menyelisihi apa yang Allah minta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau dan keluarganya itu tidak boleh makan harta zakat, sedekah tidak boleh. Hingga satu waktu dalam sebuah riwayat diceritakan Al Hasan, cucu beliau ini, makan kurma di rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kurma itu adalah kurma zakat atau kurma sedekah. Dulu zakat seringkali disebut dengan sedekah. Namanya masih kecil ya. Terus Hasan main nyomot saja, radhiyallahu anhu. Diambil, dimakan. Udah masuk ke mulut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat. Itu langsung disamperin sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditepuk-tepuk itu pundaknya Hasan. Kih ya Hasan, ayo nak lepehin, jangan dimakan nak. Gitu. Kih gitu. Awala ta'lam awala alimt anna ala Muhammad la yaquluna sadaqah. Apa kau tidak tahu nak, kita keluarga kita nih tidak boleh makan harta zakat nak, ayo nak lepehin. Kalau udah di mulut. Dan ini cucu kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kadang-kadang kalau kita nih, ya udahlah masih kecil, orang nggak tahu, biarin aja. Tapi Rasulullah ini Sallallahu Alaihi Wasallam itu khawatir betul terhadap perkara-perkara yang seperti ini. Pun begitu juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia nggak hanya begitu kepada keluarganya, Rasulullah pun sangat menjaga dirinya. Jadi seperti biasa Rasulullah ini kan memang dominan puasa ya dalam kesehariannya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kalau siang hari belum dapat makan, ya beliau teruskan dengan puasa di luar Ramadan. Karena kan kalau niat puasa sunnah sama niat puasa wajib ada perbedaannya kan. Kalau puasa Ramadan ada tabyid. Tabyid itu ya kita dari malam sudah niat. Tapi kalau puasa sunnah nih sebelum zawal, sebelum zuhur lah, itu kita masih bisa niat untuk sholat sunnah sebelum ada makanan yang masuk ke dalam diri kita. Jadi kalau jam 10, belum makan nih dari pagi, belum makan nih dari subuh, terus kita mau niatkan untuk puasa sunnah, bisa. Itu puasa sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan lapar seperti biasa, itu pulang ke rumahnya, di area rumahnya itu ngelihat ada kurma satu nyempil. Udah mana lapar gitu, terus ketemu kurma 1 biji itu, wah lumayan nih harusnya kalau kita.
Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam enggak. Ini kurma zakat apa kurma hadiah nih masalahnya. Alih-alih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ambil, Rasulullah malah tinggalkan. Laula an akhaf, kalau bukan karena aku tahu, antakuna min sadaqah la akaltuha. Kalau saya nggak takut ini ternyata nanti kurma sedekah, kurma zakat, pasti saya sudah makan. Tapi sama Nabi tidak dimakan. Ini bentuk kehati-hatian terhadap sesuatu yang kita masih ragu-ragu, terhadap sesuatu yang masih di zona abu-abu, terhadap sesuatu yang kita nggak tahu nih kedudukannya seperti apa gitu. Nah, perkara kayak begini dalam mustalah agama kita disebut wara, pakai ain ya, waraun. Wara ini al-kafwa inqibat. Wara ini asal katanya nahan gitu, kita nahan. Dalam istilah agama, Imamul Jurjani memaknai tarkus syubuhat khaufan minal wuku' fil muharramat. Jadi yang namanya wara ini next levelnya kita. Bukan lagi kita khawatir terhadap perkara yang jelas-jelas keharamannya, tapi yang namanya wara meninggalkan perkara yang samar gitu. Artinya kita nggak tahu ini halal apa haram ya. Ini boleh apa enggak sih? Tarkus syubhat, khaufan merasa khawatir minal wuku' fil muharramat. Udah, jangan-jangan ini haram. Nah, meninggalkannya itu disebut wara. Atau yang namanya wara itu kekuatan hati untuk mengatakan tidak. Kekuatan hati untuk meninggalkan segala perkara yang masih abu-abu. Nah, kekuatan hati itu disebut wara. Kadang-kadang kita udah tahu nih, nah ini kayaknya nggak boleh nih. Udah tinggalin aja lah. Walaupun masih ada kata-kata kayaknya, berarti kan masih samar. Ini yang perlu kita tumbuhkan, apalagi kita dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk kehati-hatian kita supaya tidak terjebak kepada perkara yang kita belum tahu juntrungannya. Kita belum tahu nih posisinya apa. Ini penting sekali. Banyak orang bermudah-mudahan dalam perkara ini. Kalau lagi keluar negeri misalnya, atau di tempat yang mayoritas non-muslim, ada makanan, nggak ada logo halalnya, tinggalkan. Oh enggak, ini makanannya nabati kok ini. Sebagai bentuk kehati-hatian, itu yang namanya wara itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan gambaran kepada kita. Orang yang bisa ada di posisi wara itu hati-hati betul, maka selamat. Agamanya selamat, dirinya selamat. Ini pelajaran luar biasa dari Ramadan untuk kita menumbuhkan sifat wara tadi. Kalau di kita sekarang penerapannya itu kayak ada isu yang berkembang bahwa kita akan mengimpor makanan misalnya nanti dari Amerika. Belum tahu regulasinya, kita ini belum jelas. Halal sertifikatnya seperti apa gitu. Katanya sudah disertifikasi di Amerika tapi nggak sesuai dengan standar MUI misalnya atau lembaga sertifikasi halal. Kita kan masih belum tahu nih regulasi hakikinya kayak gimana. Dalam posisi kita masih samar, udah tinggalin dulu, itu wara namanya. Kehati-hatian kita gitu. Siapa yang berhati-hati terhadap perkara yang abu-abu ini, faqadis tabra'a li dinihi wa irdih. Sungguh dia sudah menyelamatkan dirinya, menyelamatkan urusan agamanya. Ini penting sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Ini riwayat dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, yang halal itu udah jelas kedudukannya. Artinya ya boleh kita konsumsi kalau udah halal, jelas kehalalannya. Wa innal harama bayyinun. Yang haram juga udah jelas, jangan dideketin.
jangan dikonsumsi gitu kalau udah jelas-jelas haram. Wa bainahuma umurun mushtabihat, yang masalah nih yang remeng-remeng gitu. Itu dinamakan dalam agama sebagai perkara syubhat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang nggak tahu, banyak orang nggak paham, banyak orang nggak mau tahu. Itu masalahnya. Banyak orang nggak peduli masalah perkara yang remeng-remeng samar-samar ini. Faman ittaqa minasyubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Nah, itu tadi kita sampaikan tadi. Siapa yang bisa menahan diri dari perkara syubhat yang samar-samar itu, sungguh dia itu sudah menyelamatkan dirinya, dia menyelamatkan agamanya. Faman waqa'a fi syubuhat faqad waqa'a fil haram. Siapa yang meremehkan perkara syubhat, dia terjerumus perkara yang samar-samar ini, sungguh untuk perkara yang haram pun dia gampang tergelincir. Jadi kalau kita nggak gampangin perkara syubhat, boleh jadi dalam keseharian kita perkara haram juga kita remehin. Kadang-kadang dengan dalih, nggak apa-apa, cuman dikit. Hah? Yang lain juga begitu. Nah, ini yang kayak begini nih. Oh, yang jual pakai hijab kok. Tar dulu, jangan bermudah-mudahan. Perkara yang samar-samar, udah tinggalin, itu lebih selamat. Selamat sudah. Tapi yang kayak gini kan butuh kekuatan hati nih. Untuk mengatakan tidak, untuk meninggalkan perkara yang samar-samar itu. Kita perlu banyak belajar dari kisah-kisah terdahulu dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka mencontoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kisah-kisah itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah. Mungkin kita familiar dengan kisah bagaimana beliau mencolok-colok tenggorokan beliau itu sampai muntah-muntah. Gara-gara perkara apa? Dia punya asisten rumah tangga, punya budak. Budaknya dibiarkan untuk berpenghasilan lah di luar rumah. Satu waktu budaknya pulang, biasanya profit sharing, bagi hasil sama Abu Bakar. Kala itu datang ke rumah beliau, gak hanya mau bagi hasil, tapi beliau bawa makanan. Entah gimana ceritanya saat itu, Abu Bakar yang biasanya nanya, minaina hadza, ini dari mana nih makanan. Saat itu beliau langsung makan saja. Lagi enak-enak makan, si asisten rumah tangganya ini malah bilang, Abu Bakar, makanan ini tadi saya dapat dari orang di pasar. Dulu saya pernah ngeramal tuh orang. Ramalannya tepat, padahal saya bohongin dia doang. Karena ramalan yang ngerasa tepat, akhirnya dia ngasih makanan ini. Nah, ini makanan yang kita makan hari ini. Kaget tuh Abu Bakar seketika itu. Colok-colok lehernya tuh sampai muntah-muntah. Dan muntahnya itu membuat asisten rumah tangganya ini takut setengah mati. Loh, kok kayak begitu? Sudah ya Abu Bakar, kenapa kok begitu amat ya Abu Bakar? Sudah, nanti nyawamu melayang gitu. Kalau kata Abu Bakar, jangankan muntahan ini yang keluar, nyawa saya yang keluar akan saya lakukan. Ini perkara nggak jelas. Nah itu, sampai di posisi itu untuk menjaga dirinya. Nah, kita mesti belajar, spirit itu mesti kita jaga kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, supaya hati-hati lah. Karena kalau udah mudah-mudahan dalam perkara samar, sekali lagi Nabi mengatakan boleh jadi dalam kesehariannya yang haram pun ditabrak itu. Dia akan bermudah-mudahan dalam perkara yang haram. Pelajaran dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, Umar ngajarin wara sama anaknya. Ini juga kisah masyhur. Saat Umar inspeksi di pasar, ngelihat bagaimana kondisi pasar, beliau melihat ada satu ternak ibil, onta kok besar gitu, lebih besar dari yang lain. Kata Sayyidina Umar, harusnya yang lain nyontoh nih kayak begini nih. Jadi ternak kita tuh wah, kualitasnya nomor wahid gitu. Punya siapa nih onta nih? Yang jaga sambil malu-malu. Ya Umar, ini punya putra jenengan ya Umar, punya putramu ya Umar, Abdullah. Oh, kaget lah Umar. Hazal ya Abdullah, ini punya Abdullah. Iya. Anak saya? Iya. Oh tuh Abdullah, panggilin Abdullah, suruh sini. Melihat raut wajah Umar berubah, takut yang jaga gitu.
Jangankan manusia, setan aja takut sama Umar. Wajahnya udah berubah. Penjaga hewan ternak ini langsung manggil Abdullah bin Umar. Nyari ketemu. Dipanggil, ya Abdullah, ayahmu manggil gitu. Ah, kenapa? Nggak tahu saya. Pokoknya dipanggil buruan deh. Daripada saya ikut kecipratan marahnya, buruan. Datanglah Abdullah ini. Begitu di hadapan Umar bin Khattab. Ya Abdullah, hadzalaka. Ini punya kamu? Iya, betul. Ya Abdullah, kamu zolim. Ah, apaan nih datang-datang dibilang zolim gitu kata Abdullah. Ya Abdullah, ternakmu lebih besar daripada ternak yang lain. Kata Abdullah, Pak, yang benar dong Pak, ini mah barokah dari Allah. Allah bisa memberikan rezeki kepada siapa saja. Innallaha yarzuqu may yasha. Allah ngasih rezeki dengan ternak saya yang besar. Ini barokah dari Allah. Barokah dari mana kata Umar? Bahasanya Umar bin Khattab ini. Bah ibnu Amiril Mukminin. Oh, hebat ya anaknya Amirul Mukminin, kata Umar. Kenapa sih, Pak? Ini pasti gara-gara orang ketika naubah itu memberikan hakmu lebih dari hak mereka. Jadi naubah itu, Pak, menggembalakan ternak bergantian, itu namanya naubah. Hari ini saya, ya besok Ustadz Marwan, besok lagi Pak Ahmad, gantian. Jadi saya nggak tiap hari. Ini pasti gara-garanya orang tahu bahwa ternak ini miliknya Ibnu Amiril Mukminin, anaknya khalifah. Makanya mereka ngasih ternak, makanan, pakan lebih banyak kepada ternakmu ketimbang yang lain. Kata Abdullah, demi Allah Pak, saya nggak pernah minta begitu kepada yang lain. Umar langsung naik suaranya. Tapi kamu nggak pernah ngelarang mereka kan? Tapi kamu nggak pernah ngelarang mereka. Masya Allah. Umar, ya Abdullah diem aja udah. Emang dia nggak pernah ngelarang. Falan sekarang bi'ibilak, jual nih, jual ini onta. Khudra samalik, modalnya aja yang kau ambil. Waja'ali ribah inda baiti malil muslimin, sisa untungnya kasih semua sama baitul muslimin, jangan diambil sedikit. Allahu Akbar. Ya kalau kita, anak kita yang kayak begitu, oh hebat kamu, nah kayaknya kamu bakat bisnis deh. Nih, papa tambahin modalnya, nanti kita profit sharing ya, kita bagi-bagi. Dah, saking khawatirnya dengan perkara yang samar tadi itu. Allah Akbar. Perkara samar. Jangan-jangan kamu ngezolimin orang loh. Buah, jual. Ambil modalnya, kasih semua untungnya kepada Baitul Mal. Allah. Ya Abdullah bin Umar mesem-mesem aja, dia tahu gimana karakter ayahnya. Makasih ayah udah diajarin. Jadi ini perkara yang harusnya spiritnya bisa terus kita jaga untuk bisa berhati-hati dalam perkara yang samar-samar. Kalau kita belum tahu gimana sebenarnya hakikat kedudukannya, ini boleh apa enggak, semua dalam hal transaksi juga kayak begitu. Transaksi modern ini kan ada macam-macam akadnya. Kalau kita belum tahu hakikatnya, belum tahu halal haramnya, udah tinggalin. Jangan sampai kita menjadi bagian yang Rasulullah isyaratkan dalam hadis beliau, ya'ti 'alan nasi zaman, nanti akan datang satu zaman. La yubalil mar'u min aina akhazah, dia nggak peduli dari mana hartanya itu dia dapatkan. Aminal halal, aminal haram. Ini yang halal apa yang haram? Apa yang syubhat tadi? Maka kehati-hatian ini mesti kita pelihara, mesti kita jaga, bahkan kita tumbuhkan. Makin kita pelihara, insya Allah makin selamat. Selamat diri kita, selamat agama kita. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang jauh lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Betul-betul sebagai madrasatul hayah, kurikulum kehidupan. Nggak sekedar kita nahan lapar, nggak sekedar kita tahan haus, tahan hawa nafsu, tapi pelajaran-pelajaran di dalamnya, hikmah-hikmah, penguatan karakter seorang muslim di dalamnya bisa juga kita jadikan sebagai pedoman dalam keseharian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Allahu waliyyu taufiq wallahu khairul musta'an. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana minna wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana
وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رحمن يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.